Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas berbagai nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita masih dengan materi fluida dinamis. Pada fluida dinamis yang sekarang, kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin, Bapak percepat, yakni menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi dan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yakni menerapkan prinsip kontinuitas dan asas Bernoulli untuk menganalisis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawalinya, Bapak memulai dengan hukum Bernoulli sebagaimana pertemuan yang kedua. Ini gambarnya. Kemudian persamaan Bernoulli P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Yang kalau kita jabarkan, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ya, tekanan sebelah kiri P1 dan sebelah kanannya P2. Ini adalah keterangan, jadi sama sebagaimana pertemuan kedua. Bapak hanya mengingatkan kembali bahwasanya inilah persamaan yang akan kita pakai. Selanjutnya kita ke venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur debit aliran zat cair yang mengalir melalui suatu saluran pipa. Alat tersebut terdiri atas sebuah pipa yang mempunyai dua macam luas penampang dan dilengkapi manometer air raksa. Aliran yang akan diukur debitnya dilewatkan pada pipa venturimeter. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Nah, ini yang garis-garis iris ini adalah air raksa biasanya. Selanjutnya, menurut hukum kontinuitas, ya, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ketika kita ingin mencari kecepatan aliran 1, maka V1 sama dengan A2 kali V2 per A1. Atau ketika kita ingin mencari V2, maka A1 kali V1 dibagi A2. Ini pada hukum kontinuitas. Selanjutnya menurut hukum Bernoulli. P1 ya, dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini menjadi V2-nya kita ganti dengan A1 kali V1 dibagi A2. Nah, dengan demikian kita memiliki nilai V1 yang sama sehingga kita keluarkan di sini V1-nya. Dan yang tersisa adalah A1 kuadrat min A2 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Ini merupakan persamaan pertama. Atau kalaupun ini disederhanakan lagi, dia akan menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat buka kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 tutup kurung. Oke, kita lanjut ke kondisi kedua. Ini ya. Masih menurut hukum Bernoulli. Kalau tadi kita lihat kecepatannya, sekarang kita lihat di titik C dan titik D. P1 plus Y rho G sama dengan P2 plus Y min H rho G plus H rho aksen kali G.
Ini kita jabarkan dia menjadi yo, y, rho g, min h, rho g. Nah, selanjutnya di sini ada yang sama. Y, rho g, kalau ini pindah ruas maka dia akan nilainya menjadi 0 ya. Sehingga P1 min P2 sama dengan buka kurung rho aksen min rho kali G kali H. Jadi ini ya. Ini kan sama H sama G-nya. Sehingga yang dalam kurungnya rho aksen min rho. Ini menjadi persamaan kedua. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabungkan sehingga persamaannya setengah rho V1 kuadrat buka kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat min 1 sama dengan rho aksen min rho GH. Nah, dijabarkan lagi ini ya. Min 1 ini sama halnya dengan A2 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Nah, ini V1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat ya, kali 2 rho aksen min rho GH dibagi rho A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, sedikit Bapak jelaskan di sini. Nih kalau kita kali silang ya, 2 ya, yang semula pembagi dia akan menjadi pembilang. Inilah. Kemudian ini juga A2 kuadrat yang semula posisinya pembilang dia menjadi posisinya sebagai penyebut dia menjadi pembilang ya, kali silang. Nah, A1 kuadrat min A2 kuadrat dia menjadi penyebut pada akhirnya. Sama halnya dengan rho ini, dia akan menjadi penyebut. Ya. Nah, sehingga V1 sama dengan A2 akar dari 2 rho aksen min rho GH dibagi rho buka kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat. Tadi semula pangkat 2 A2-nya. Nah, karena diakarkan maka dia menjadi A2 saja. Inilah kecepatan yang bisa kita pergunakan untuk menghitung di venturimeter di titik 1. Nah, sekarang venturimeter tanpa manometer. Nah, ini dia gambarnya. Sama, kita menurut hukum Bernoulli, maka selisih P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini kondisi pertama. Kemudian yang kedua adalah P1 min P2 sama dengan rho G H1 min H2. Nah, ketika H1 min H2-nya adalah H, maka persamaannya P1 min P2 sama dengan rho GH. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian kita olah persamaan 1 dan 2, maka V1 sama dengan A2 buka kurung akar dari 2GH dibagi A1 kuadrat min A2 kuadrat. Jadi yang membedakan di sini dengan venturimeter yang pakai manometer ada rho dan rho aksen. Itu aja yang membedakan ya. Nah, selanjutnya kita ke tabung pitot. Tabung pitot ini dia gambarnya. Nah, digunakan untuk mengukur laju aliran gas. Itu tabung pitot ya. Nah, tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan di titik B, PB, sehingga PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus 0. Kenapa 0? Karena di VB ini kecepatannya 0 atau diam, tenang di sini. Kemudian
PB min PA sama dengan setengah rho VA kuadrat. Ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya, kondisi yang lain, perbedaan tekanan ini sama dengan tekanan hidrostatika fluida raksa pada manometer. Nah, masih ingat ya, tekanan hidrostatika P sama dengan rho GH. Tetapi di sini akan kita sesuaikan ya. PB min PA sama dengan rho R. Jadi R di sini adalah air raksa ya. GH. Ini menjadi persamaan kedua. Terus sama kita olah persamaan 1 dan 2. Kecepatan aliran VA sama dengan V dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar dari 2 rho R kali G kali H dibagi rho ya. Atau diperjelas lagi. V sama dengan akar dari 2 rho zat cair kali G kali H dibagi rho udara. Ya, biar lebih jelas kita ke contoh soal. Untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer. Ditunjukkan gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya ya. Luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, sedangkan luas penampang pipa yang kecil 3 cm persegi. Jika beda ketinggian Hg pada manometer adalah 20 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Gunakan G 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis Hg adalah 13.600 kg per meter kubik. Oke, selanjutnya. Apa yang diketahui? Tentu saja rho 800 kg per meter kubik. Selain itu adalah A 5 cm persegi. Kita jadikan meter berarti 5 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian luas yang kecil 3 cm persegi, 3 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Hanya 20 cm dibagi 100 menjadi 0,2 meter. G 10 meter per sekon kuadrat dan rho aksen 13.600 kg per meter kubik. Ini yang diketahui. Adapun yang ditanya V1 ya. Di sini kita langsung menggunakan persamaan yang ada. Tidak ada otak-atik ya. V1 sama dengan A akar dari 2GH rho aksen min rho dibagi A kuadrat min A kuadrat kecil kali rho. Nah, masukkan nilai-nilainya ya. A kecil betul ya, 3 kali 10 pangkat min 4. 2 adalah 2, G adalah 10. Hanya 0,2 rho aksen 13.600 dikurangi rho 800, kemudian A kuadrat, A besar 5 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2, A kecil 3 10 pangkat min 4 pangkat 2 dikali rho 800 ya, betul ya. Nah, di sini kelanjutannya banyak jalan menuju kesuksesan. Mana-mana yang kita selesaikan terlebih dahulu. 2 kali 10 20 kali 0,4 4. 13.600 kurangi 800, 12.800. Kemudian ini 5 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan dikurangi 3 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan, hasilnya 16 kali 10 pangkat min 8 kali 800. Ya benar ya. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. 25 kurangi 9, 16 ya. 10 min 4,
10 min 8 didapat dari 10 pangkat min 4 kali 2 ya. Nah ini olah matematis aja ini. Sehingga diperoleh V satunya adalah 6 meter per sekon. Kita ke contoh yang kedua. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Jika massa jenis udara yang diukur adalah 1 kg per meter kubik dan perbedaan level cairan pada tabung U adalah H 25 cm, tentukan kelajuan aliran udara yang terukur. Ini adalah gambarnya. Ya, kita lanjut. Ini yang diketahui. Rho udara 1 kg per meter kubik. Kemudian rho zat cairnya 800 kg per meter kubik. Selanjutnya H 25 cm 0,25 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatannya. Sekali lagi sama ya, kita tinggal langsung menggunakan aplikasi yang ada. Rumusnya maksud Bapak. V sama dengan akar dari 2 rho zat cair kali G kali H dibagi rho udara. Masukkan nilainya 2 kali 800 kali 10 kali 0,25 dibagi 1 ya. Hasilnya 20 akar 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita ke tugas. Nah, tugasnya hanya satu ini ya. Nah, ini berbicara tentang venturimeter. Aliran air mengalir melewati venturimeter seperti gambar. Ini dia gambarnya. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 meter persegi dan 4 meter persegi, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan air V1 yang memasuki pipa venturimeter. Mohon maaf. Nah, pada tugas ini kalian bisa melihat secara seksama ini venturimeter pakai manometer atau tidak. Nah, kalau tidak rumusnya apa, kalau pakai rumusnya apa. Nah, hanya itu aja. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.